Halo, kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura. Bab 6587 Pemurnian. Itulah keinginan anggota Istana Suci Tujuh Alam, hal itu harus diikuti. Hadirin sekalian, dengan ini saya umumkan bahwa Jin Yan King yang menerima rahmat suci dari Istana Suci telah mengkhianati Istana Suci dan dengan ini dijatuhi hukuman mati. Semua yang telah ia peroleh adalah hadiah dari Istana Suci, dan ia harus berusaha sebaik mungkin untuk mengambilnya kembali. Hari ini, aku akan menggunakan harta paling berhargaku untuk menetapkan serangkaian hukuman yang berat. Mengambil garis keturunan Jin Yan King dan membagikan kekuatan yang telah diperolehnya dari tanah warisan ilahi kepada para anggota Istana Suci Tujuh Alam. Saat Jie Tianran berbicara, ratusan jimat muncul di telapak tangannya. Setiap jimat mengandung kekuatan yang sangat kuno dan dahsyat, namun yang muncul bukan hanya jimat, melainkan juga kompas yang sangat besar. Kompas itu terlepas dari tangannya, berubah dari objek fisik menjadi susunan cahaya besar yang jatuh ke alun-alun, membentuk susunan yang sangat masif. Inti dari susunan tersebut saja memiliki puluhan juta formasi. Ini adalah formasi besar yang mampu menampung ratusan juta orang dan beroperasi secara bersamaan. Pada saat yang sama, ratusan jimat di tangan Jie Tianran juga terintegrasi ke dalam formasi tersebut. Pada saat itu, semua orang dapat merasakan betapa besarnya formasi tersebut. Itu adalah upaya langsung dan paksa untuk memurnikan nenek Chu Feng, untuk memurnikannya hingga mati. Ling Xiao merasa sangat ketakutan. Metode-metode tersebut, ini bukan lagi sekadar hukuman, ini jelas merupakan metode iblis. Rumah besar itu. Ling Xiao hendak angkat bicara dan membujuknya agar tidak melakukannya. Namun sebuah tangan besar meraih bahunya dan dengan paksa menekannya kembali ke bawah saat ia mencoba berdiri. Itu adalah kakek Ling Xiao. Pada saat yang sama, pesan telepati rahasia kakek Ling Xiao juga sampai ke telinga Ling Xiao. Situasinya sudah sampai pada titik ini. Jika Anda ikut campur lebih lanjut, keluarga kami juga tidak akan bisa pergi. Xiao Er, ingatlah, ketika kamu melakukan sesuatu, kamu harus bertindak sesuai dengan kemampuanmu. Saat tangan kakek Ling Xiao menggenggam Ling Xiao, kekuatan Ling Xiao telah disegel, dan dia tidak bisa berbuat apapun meskipun dia menginginkannya. Siapapun yang mengaktifkan formasi ini dapat berbagi kekuatan dari situs warisan ilahi, tempat terbatas, siapa cepat dia dapat. Saat Jie Tianran berbicara, dia melayang ke udara dan meninggalkan formasi besar tersebut. Namun saat dia pergi, banyak sekali sosok yang berjatuhan di alun-alun. Dalam sekejap mata, tempat yang sangat luas yang mampu menampung ratusan juta orang itu telah dipenuhi oleh orang-orang. Mereka yang berada di luar alun-alun hampir tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum kesempatan itu hilang. Karena tak satu pun dari mereka yang berdiri di jantung formasi itu adalah orang biasa, mereka hampir merupakan kelompok orang terkuat di alun-alun ini. Lagi pula, kecepatan adalah kompetisi kekuatan. Tanpa kultivasi yang kuat, mereka tidak mungkin bisa mengamankan posisi mereka secepat itu. Namun, jika kita mengatakan bahwa mereka yang hanya bisa berdiri di luar alun-alun adalah orang-orang berstatus rendah dan memiliki sedikit hubungan dengan nenek Chu Feng. Namun pada saat ini, hampir semua keluarga dari mereka yang berdiri dalam formasi tersebut telah menerima bantuan atau dukungan dari nenek Chu Feng sebelumnya. Namun sebelumnya, mereka tidak hanya menginginkan nenek Chu Feng mati. Saat ini, untuk mendapatkan bagian dari kekuatan situs warisan ilahi, dia bahkan harus secara pribadi mengaktifkan formasi untuk memurnikan nenek Chu Feng.
Bagaimana mungkin hati manusia bisa seburuk itu? Ling Xiao menggertakkan giginya. Dunia seni bela diri selalu menjadi dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah dan kekuatan berkuasa mutlak. Pada akhirnya, kebanyakan orang hanyalah binatang buas yang menyamar dalam kedok kemunafikan. Berapa banyak orang yang benar-benar menghargai hubungan? Itu hanyalah kebaikan palsu, sentimentalitas palsu, dan rasa terima kasih palsu. Mereka hanya menunjukkan jati diri mereka yang sebenarnya ketika keuntungan sudah ada di depan mata dan mereka tidak mampu untuk melewatkannya karena saat ini, inilah sifat asli mereka. Kakek Ling Xiao mengetahui isi pikiran Ling Xiao dan berbicara kepadanya secara diam-diam. Pada saat itu, susunan pemurnian bersinar terang, dan semua orang, dengan tidak sabar, mulai mengaktifkannya dan pada saat ini, retakan muncul di tubuh fisik Nenek Chu Feng, dan darah menyembur dari retakan tersebut, berubah menjadi kabut darah, menyatu ke dalam formasi besar, memasuki inti formasi, dan diserap oleh semua orang. Tuhan mengetahui penderitaan yang dialaminya, namun tidak ada rasa sakit di wajahnya. Sebaliknya, dia memasang senyum dingin. Tiba-tiba, tanda jimat berwarna merah darah muncul di lengan kanan Nenek Chu Feng. Bum bum bum. Sesaat kemudian, tanda itu berubah menjadi susunan berwarna merah darah yang kuat dan menyebar dari Nenek Chu Feng. Sebenarnya, itu mencakup seluruh rangkaian pemurnian, lalu menyatu dengannya. Segera setelah itu, teriakan terdengar, di dalam pusat pemurnian itu, ratusan juta penganut spiritualisme dunia menderita kesakitan, karena kekuatan di dalam diri mereka sedang diserap dan mengalir ke tubuh Nenek Chu Feng. Kau benar-benar menyimpan kartu truf seperti itu di dalam dirimu? Pada saat itu, ekspresi Jie Tianran juga berubah drastis. Ternyata, kartu truf Nenek Chu Feng bukan hanya yang disegel di lengan kirinya oleh Jie Tianran, tersembunyi di lengan kanan Nenek Chu Feng terdapat susunan yang bahkan lebih rahasia dan ampuh. Jika formasi tertutup masih merupakan metode yang sah, maka susunan kekuatan yang kini aktif adalah kekuatan jalur iblis. Terutama sekarang, formasi Nenek Chu Feng telah menyatu dengan formasi pemurnian yang dibuat oleh Jie Tianran menjadi semakin kuat. Nenek dari pihak Ibu Chu Feng mendapatkan kendali, sehingga mengubah dirinya dari korban menjadi pelaku. Meskipun ada ratusan juta orang yang telah memasuki inti formasi saat ini, para elit Istana Suci Tujuh Alam semuanya sedang menjalankan misi. Yang terkuat di antara mereka hanyalah seorang spiritualis roh dunia naga sejati, dan sebagian besar dari mereka jauh di bawah naga sejati. Bagaimana mungkin mereka bisa bertahan menghadapi formasi seperti itu? Tuhan, selamatkan aku. Dalam sekejap, ratapan bergema di seluruh tempat. Banyak yang memiliki tingkat kultivasi lebih rendah tidak mampu menahannya dan meledak, berubah menjadi kabut darah yang menyatu ke dalam formasi. Meskipun yang lain berjuang untuk bertahan, garis keturunan mereka rusak parah, dan mereka hampir tidak memiliki peluang untuk selamat. Jin Yan King menangani seseorang dari Istana Suci Tujuh Alam yang sama dengan cara yang begitu kejam. Kau memang orang yang pantas mati. Melihat ini, Jie Tianran mengeluarkan selembar kertas jimat yang dipenuhi dengan tulisan. Kertas jimat itu berubah menjadi api dan menghilang, tetapi mantra-mantra di dalamnya menyelimuti Jie Tianran. Segera setelah itu, Jie Tianran jatuh ke dalam susunan pemurnian. Begitu masuk ke dalam formasi, jimat itu terpencar dan dengan cepat menguasai formasi tersebut. Jin Yan King, kau sekarang benar-benar keras kepala. Hari ini, aku akan menegakkan keadilan dan mengeksekusimu di tempat. Sembari berbicara, Jie Tianran mengaktifkan kekuatan formasi tersebut. Tubuh fisik Nenek Chu Feng juga hancur total.
dan tubuh jiwa yang tersisa terpisah dari tubuhnya seperti gas, terus-menerus menyatu ke dalam susunan pemurnian. Nenek Chu Feng tidak pernah menyangka bahwa Jie Tianran memiliki trik tersembunyi. Meskipun susunan yang dia sembunyikan sangat kuat, ketika dia mencoba menggunakan susunan pemurnian untuk memurnikan mereka yang mengaktifkannya, Jie Tianran mendapatkan kembali kendali atas susunan pemurnian, dan susunannya menjadi gaun pengantin untuk susunan pemurnian tersebut. Pada akhirnya, dia tetap tertinggal satu langkah. Saat itu, dia menatap Jie Tianran. Menatap orang yang telah berada di sisinya selama bertahun-tahun, air mata masih menggenang di matanya. Sebelumnya, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan mati di tangan kekasihnya. Tepat saat itu, sebuah transmisi suara rahasia sampai ke telinga Nenek Chu Feng. Nian King, Anda baru bisa melihat betapa hinanya orang-orang ini, baik di dalam maupun di luar alun-alun, hari ini. Tapi saya sudah melihatnya dengan jelas sejak lama. Aku telah memberi mereka kekuatan untuk meningkatkan kultivasi mereka dengan cepat, tetapi ini juga telah mengurangi umur mereka, dan mereka tidak akan hidup lebih lama lagi. Mereka sudah membayar harga atas apa yang telah mereka lakukan padamu hari ini. Nian King, semoga kau beristirahat dalam damai. Mendengar itu, kilatan kejam muncul di mata Jie Tianran. Tiba-tiba, dia mengangkat tangannya, dan seluruh susunan pemurnian yang megah itu, beserta semua orang di dalamnya, memasuki telapak tangan Jie Tianran. Namun tidak ada yang keberatan, semua orang merasa bahwa ini adalah cara yang diperlukan bagi Jie Tianran untuk mengendalikan susunan pemurnian. Tanpa mereka sadari, bahkan setelah membunuh orang yang mereka cintai, mereka masih akan merasakan sakit hati atau karena alasan lain. Saat itu, wajah Jie Tianran tampak sangat dingin. Dia menyapu pandangan dinginnya ke arah kerumunan di alun-alun, matanya tampak seolah ingin melahap mereka, saking buruknya, sulit untuk menatapnya langsung. Semuanya, kekuatan zaman para dewa kini telah terwujud, dan bagi Istana Suci Tujuh Alam kita, ini juga merupakan momen yang sangat penting. Aku bahkan telah membunuh istriku sendiri. Jika ada orang lain yang berani mengkhianati Istana Suci Tujuh Alam, kalian harus tahu apa yang akan terjadi pada mereka. Begitu Jie Tianran selesai berbicara, seluruh alun-alun langsung dipenuhi oleh suara kerumunan besar. Itu adalah ungkapan rasa terima kasih yang tulus kepada Jie Tianran. Orang-orang tampaknya telah lupa bahwa susunan pemurnian barusan memurnikan lebih dari sekadar Nenek Chu Feng. Selain itu, ia telah memurnikan lebih dari 100 juta ahli spiritual dunia dari Istana Suci Tujuh Alam, meskipun tingkat kultivasi mereka tidak termasuk yang teratas di Istana Suci Tujuh Alam. Namun, itu tetap mewakili ratusan juta nyawa. Selain itu, banyak di antara mereka adalah anak muda yang sangat berbakat dengan masa depan yang cerah. Mereka tidak peduli dengan hal-hal ini. Saat ini, hanya ada satu hal yang paling mereka pedulikan. Mereka menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Jie Tianran. Kultivasi kita berakhir saat ini, sampai jumpa kultivasi berikutnya di dunia novel.